Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa FTIAI. Di sini kami akan melaksanakan tugas proyek wawancara mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM, yaitu wawancara bisnis plan mengenai bengkel motor. Perkenalkan, nama saya Danisa Najwa Sabila dengan NIM 2023 021 009. Saya Fredrik Target dengan NIM 2023 021 020. Saya Saran Dalika dengan NIM 2023 021 031. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Audina Kisah Kanita dengan NIM 2023 021 004. Saya Francisca Angelina dengan NIM 2023 013 238. Saya Safadala Madani dengan NIM 2023 013 238. Oleh Jeffrey selaku pemilik sekaligus mekanik yang berlokasi di Jalan Raya Boulevard Utara Kelapa Gading, Jakarta Utara. Didorong oleh passion di bidang otomotif dan tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan kendaraan, bengkel ini hadir untuk memberikan servis dan perbaikan kendaraan yang berkualitas, mudah dijangkau, dan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat sekitar. Berkali oleh konsep pasar ya, di mana sih harga ini menggambarkan segmen pasar utama yang menjadi target usaha ini? Untuk segmennya kami lebih mengutamakan yang menengah ke bawah, karena melihat dari situasi lingkungan di sana terlihat tepat, di sana lebih strategis condong ke menengah ke bawah. Tapi nggak menutup kemungkinan yang dari menengah ke atas juga kadang datang ke bengkel kami juga untuk memperbaiki kendaraan. Aspek pasar usaha bengkel ini menargetkan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, namun tetap melayani seluruh pemilik kendaraan dengan jumlah pelanggan relatif stabil, yaitu sekitar 20 hingga 30 pelanggan per hari, serta didukung oleh adanya pelanggan tetap yang menunjukkan kepercayaan terhadap layanan bengkel. Lokasi yang strategis memudahkan pelanggan untuk mengakses layanan. Keunggulan bengkel terletak pada kelengkapan produk, pelayanan yang ramah, kualitas pekerjaan yang baik, serta harga yang kompetitif. Kepuasan pelanggan juga dijaga melalui penanganan keluhan secara profesional sehingga dapat mempertahankan loyalitas pelanggan. Bagaimana struktur organisasi dalam usaha ini? Terus siapa saja yang terlibat dan apa perannya masing-masing? Karena ini punya keluarga kan, jadi yang terlibat paling hanya mekanik, saya, dan juga orang tua seperti itu. Orang tua saya, mama saya itu biasanya dia yang bagian keuangan dan juga memesan barang-barang yang kosong. Media barang. Ya, kadang ada barang yang diantar langsung, ada kadang saya juga mengambil barang tersebut. Aspek teknis bengkel mencakup proses pemeriksaan dan perbaikan kendaraan, penggunaan peralatan kerja, serta pengenalan kualitas layanan. Bengkel juga menjaga kebersihan, mengolah limbah dengan baik, dan merawat peralatan secara rutin agar operasional berjalan dengan lancar. Bagaimana proses operasional berjalan dari awal hingga produk sudah siap diberikan ke pelanggan? Atau dia servis ringan kah atau servis berat? Bedanya apa? Servis berat itu biasanya kalau kayak motornya sudah jebol, rusak mesinnya, ya itu mesin itu bisa sampai 2-3 hari. Itu pun juga kita perlu melihat dari barang-barang tersebut, spare partnya apakah ready atau nggak ada. Ya, seperti itu. Bengkel keluarga ini memiliki struktur organisasi sederhana. Pemilik mengawasi operasional, orang tua mengelola keuangan dan spare part, serta 3 mekanik menangani servis. Tenaga kerja saat ini masih mencukupi, namun perlu ditambah seiring pertumbuhan pelanggan. Rekrutmen mengutamakan keahlian otomotif, kejujuran, dan kemampuan komunikasi. Tidak ada sistem shift, dan penggajian ditentukan berdasarkan kesepakatan sesuai kemampuan serta pengalaman karyawan. Evaluasi kinerja dilakukan langsung oleh pemilik secara situasional, terutama ketika ada keluhan pelanggan atau masalah di lapangan. Sebenarnya saya bertanya, apakah usaha ini sudah memiliki izin usaha resmi seperti NIB, pemerintah pusat? Sudah. Terus usaha ini sudah terdaftar di sistem OSS, Online Single Subscription dari pemerintah. Usaha bengkel telah memiliki izin resmi berupa nomor induk berusaha atau NIB dan izin operasional dari pemerintah daerah atau kelurahan setempat, sehingga dasar hukumnya jelas. Lokasi usaha merupakan milik sendiri, hasil pembelian dengan dokumen sah sehingga bebas dari risiko sewa atau keharusan pindah lokasi. Usaha sudah patuh pajak dan memiliki NPWP usaha. Usaha belum memiliki asuransi, baik asuransi usaha maupun karyawan, dan masih mengandalkan pengelolaan risiko secara mandiri. Berapa sih total modal awal yang dibutuhkan buat mulai usaha bengkel ini? Terus kalau boleh tahu itu sumber dananya itu dari mana? Apakah uang sendiri atau biasanya kan pinjam dari bank? Pinjaman ke bank. Jadi kalau boleh tahu itu berapa kali pinjam? 2 kali. Aspek sosial pada usaha bengkel ini belum menciptakan lapangan kerja tambahan di luar kebutuhan operasional. Namun beberapa mantan karyawan berhasil membuka usaha bengkel sendiri.
Pengadaan bahan pendukung dilakukan langsung dari produsen atau distributor tanpa melibatkan pemasok lokal atau UMKM sekitar dan belum ada program kemitraan dengan usaha kecil setempat. Di sisi lain, hubungan dengan warga sekitar berjalan baik, tidak ada keluhan dari warga sekitar. Jam operasional dibatasi agar tidak mengganggu warga di malam hari, serta pemilik aktif berkomunikasi dengan RT dan RW dan rutin membayar iuran lingkungan. Aspek keuangan, di mana sumber pendanaan modal usaha bengkel Jeffrey seluruhnya bersumber dari pinjaman bank yang dilakukan 2 kali, masing-masing sebesar 25 juta, sehingga total modal yang diperoleh adalah 50 juta. Dana tersebut digunakan untuk pembelian peralatan bengkel, renovasi tempat usaha, dan modal kerja operasional awal. Kebutuhan pembiayaan atau modal investasi. Biaya investasi awal mencakup seluruh pengeluaran sebelum bengkel mulai beroperasi. Tempat usaha merupakan milik sendiri namun memerlukan renovasi. Biaya investasi awal yang dikeluarkan meliputi ada mesin dan peralatan, itu totalnya ada 7.750.000. Kemudian di sini juga ada renovasi tempat usaha dengan total 14.300.000. Maka modal investasinya pada usaha bengkel Jeffrey ini adalah 22.050.000. Kemudian di sini ada kebutuhan pembiayaan atau modal kerja, yaitu dibagi dua, ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetapnya itu totalnya ada 12.866.666 rupiah, serta biaya variabelnya itu ada 10 juta. Maka total modal kerja dari usaha bengkel Jeffrey ini adalah 22.866.666 rupiah. Kemudian di sini ada penyusutan peralatan, di mana ini umur ekonomisnya itu 5 tahun. Tadi mesin ganti ban itu seharga 4 juta dengan penyusutan per tahun itu 800.000, dan kompresor angin itu 1.500.000 dengan penyusutan per tahun itu adalah 300.000. Maka total penyusutan per bulannya yaitu sebesar 91.666 rupiah. Kemudian di sini ada kas awal modal operasional. Kas awal modal operasional adalah dana tunai yang disiapkan untuk membiayai kebutuhan operasional harian sebelum usaha menghasilkan pendapatan yang cukup. Dana ini berasal dari sisa pinjaman bank setelah dikurangi kebutuhan modal investasi dan modal kerja bulan pertama dengan rincian sebagai berikut. Total modal pinjaman bank tadi ada 50 juta, terus modal investasinya itu 22.050.000, kemudian ada modal kerja 1 bulan pertama itu 22.826.666 rupiah. Maka kas awal modal operasionalnya adalah 5.083.334 rupiah. Kemudian di sini ada biaya per produksi, di mana itu layanan jasanya ada tambal angin ban motor, ada tambal ban motor biasa atau tubeless, ada ganti ban motor itu jasanya aja, ganti oli motor itu juga jasanya saja, terus ada servis ringan motor, servis rem motor, ganti rantai dan gear motor, serta servis dan perbaikan mesin lainnya. Terus di sini juga ada produk yang dijualnya itu ada oli dan pelumas motor, ban motor, aki motor, dan suku cadang motor dengan berbagai merek. Kemudian di sini ada pendapatan bulanan, jenis layanan jasanya itu yang pertama ada tambal angin ban motor, itu ada 130 motor per bulan itu sebesar 540.000, tambal ban motor 30 motor per bulan itu ada 600.000, ada ganti ban motor jasanya aja 45 motor itu 1.800.000, terus ada ganti oli motor jasanya aja juga 30 motor itu ada 900.000, terus ada servis ringan motor, ada servis rem motor, ganti rantai dan gear motor, totalnya itu adalah 26.140.000 hanya dari layanan jasa. Sedangkan dari penjualan produk itu ada oli motor yang merek Yamaha Lubet, terus ada oli motor AHM, ban motor FDR, ban motor IRC, aki motor Yuasa, dan aki motor MF itu totalnya 25.600.000. Nah, di sini ada laporan laba rugi ya, di mana ini kita bisa lihat bahwa pada bulan pertama operasional itu menghasilkan laba bersih sebesar 27.606.001 rupiah. Sedangkan di sini juga ada neraca itu pada bulan pertama, di mana aktiva 78.106.001 rupiah. Total pasifnya itu 78.106.001 rupiah. Nah, ini di sini modal pemiliknya itu 0 dikarenakan pemilik tidak setor modal sendiri. Jadi itu modalnya semuanya dari bank, makanya 0. Berikutnya ini ada proyeksi aliran kas, yaitu untuk proyeksi 5 tahun operasional. Di sini terdapat sumber dana. Di tahun pertama itu totalnya 420 juta, tahun kedua itu 441 juta, tahun ketiga itu 463 juta 50.000, tahun keempat itu ada 486 juta 202.500. Lalu yang kelima, tahun kelima itu 510 juta 512.625 rupiah. Sumber dana itu berasal dari pendapatan jasa servis seperti servis ringan, ganti oli, tambal ban, ganti rem, rantai, dan lain-lain, dan penjualan produk seperti oli, ban, aki, dan spare part dengan asumsi jumlah pelanggan bervariasi. Lalu yang kedua itu ada penggunaan dana. Di tahun pertama itu ada 262 juta 815.000. Lalu yang tahun kedua itu ada 271 juta 95.300. Di tahun ketiga 279 juta 666.009 rupiah.
Lalu yang tahun keempat itu ada 288.737.939 rupiah, dan yang tahun kelima ada 282.917.333 rupiah. Di sini ada keterangan yang outflow, itu mencakup gaji 3 mekanik, totalnya itu 12 juta per bulan, listrik dan air itu totalnya 200.000 per bulan, kebersihan dan keamanan itu sekitar 75.000 per bulan, stok barang itu kurang lebih 7 juta per bulan, dan cicilan pinjaman sebesar 50 juta, bunga 12% per tahun yang lunas di tahun 4. Semua biaya naik 3% per tahun dengan pajak 10% dari laba bersih. Arus kas bersih, di tahun pertama itu ada 157.185.000, di tahun kedua ada 169.904.700, di tahun ketiga ada 183.383.991 rupiah, di tahun keempat ada 197.664.561, di tahun kelima ada 227.599.292 rupiah. Lalu di berikut ini kan ada keadaan kas awal. Di tahun pertama itu ada 5.133.334 rupiah. Di tahun kedua ada 21.018.083 rupiah. Di tahun ketiga ada 21.607.501 rupiah. Di tahun keempat ada 22.214.601 rupiah. Dan di tahun kelima ada 21.469.081 rupiah. Untuk arus kas bersih ini, dananya kan tersisa setelah semua biaya dan pajak dibayar. Itu meningkat tiap tahun dan melonjak di tahun kelima seiring lunasnya cicilan pinjaman. Untuk kas awal tahun satunya itu sebesar 5.133.334 rupiah dari sisa modal pinjaman, seperti tahun berikutnya berupa cadangan 1 bulan biaya operasional, sementara sisa arus kas digunakan untuk kebutuhan pribadi dan penambahan stok. Lalu yang terakhir ada kas akhir, itu selalu positif dan meningkat setiap tahun, mencerminkan kondisi keuangan bengkel Jeffrey yang sehat dan berkembang secara mandiri. Berikutnya ada rasio keuangan. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Untuk melihat kemampuan membayar kewajiban jangka pendek, maka dihitung current rasio 140,89. Usaha bengkel motor berada di posisi yang sangat aman untuk melunasi utang keseluruhan menggunakan seluruh aset lancar. Itu termasuk stok barang dan piutang jika ada. Lalu yang kedua itu ada quick rasio 137,29. Keuangan bengkel ini sangat kuat dan tidak bergantung pada penjualan suku cadang atau oli untuk membayar utang mendesak. Meskipun kedua rasio menunjukkan kondisi yang aman, nilai persediaan yang rendah sebesar 1.800.000 dibanding kas yang besar 56.873.334 mengindikasikan perputaran barang yang sangat cepat. Dana menganggur ini dapat dimanfaatkan untuk restock suku cadang dalam skala besar atau investasi peralatan baru guna meningkatkan kapasitas dan laba. Rasio solvabilitas. Untuk melihat kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang atau struktur modal itu, rumusnya kan total hutang dibagi total aktiva, dan totalnya itu 0,64 atau 64%. Rasio debt to asset ratio atau DAR menunjukkan angka 64%, yang berarti sebagian besar aset bengkel didanai oleh kewajiban pihak ketiga. Sementara itu, rasio debt to equity ratio atau DER dan long term debt to equity ratio atau LTDER tidak dapat dihitung karena nilai ekuitas atau modal sendiri perusahaan saat ini adalah 0 rupiah. Hal ini terjadi karena struktur modal awal bengkel didirikan 100% murni menggunakan pembiayaan atau pinjaman bank tanpa adanya setoran modal tunai pribadi dari pemilik. Rasio profitabilitas. Di sini bisa dihitung melalui gross profit margin 0,84 atau 84%. Bengkel menghasilkan margin laba kotor sebesar 84%, namun perlu menjaga volume penjualan agar cukup menutup beban bunga dan biaya operasional tetap. Lalu yang kedua ada net profit margin 0,53 atau 53%. Angka ini sangat sehat, membuktikan bahwa pendapatan jasa servis lebih dari cukup untuk menutup seluruh biaya, termasuk beban bunga pinjaman. Lalu yang ketiga ada return on investment 0,35 atau 35%. Tingkat pengembalian investasi sebesar 35% ini menunjukkan bahwa aset bengkel telah bekerja secara efektif dalam menghasilkan laba. Berikutnya ada rasio aktivitas. Yang pertama itu ada total aset turnover dengan jumlah 0,66. Rasio ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aset dalam menghasilkan penjualan masih belum optimal karena nilai rasio masih di bawah 1 kali. Lalu yang kedua ada inventory turnover dengan jumlah 4,55. Hal ini menunjukkan bahwa persediaan cukup cepat terjual sehingga risiko penumpukan stok relatif rendah. Kemudian ada analisis payback period atau periode pengembalian modal. Payback period adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal melalui laba bersih operasional. Perhitungan ini penting untuk mengetahui seberapa cepat modal yang ditanamkan dapat kembali kepada pemilik usaha. Payback periodnya itu 1 bulan 24 hari.
Kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisis seluruh aspek, Bengkel Jeffrey ini dinilai layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Dari sisi pasar, bengkel memiliki target pelanggan yang jelas dengan lokasi strategis dan jumlah pelanggan yang stabil. Operasional teknis ini berjalan baik dengan peralatan memadai dan pengendalian kualitas yang diterapkan. Aspek SDM, hukum, dan sosial juga menunjukkan kondisi yang baik, didukung legalitas usaha yang lengkap serta penerimaan positif dari masyarakat sekitar. Dari sisi keuangan, bengkel mencatat pendapatan dan laba yang positif dengan rasio likuiditas dan profitabilitas yang sehat.